Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tasbih awal mulanya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat hamalatul arsh untuk memikul arsh yang Allah katakan dengan azim. Arshil azim, arsh itu makhluk Allah yang paling besar. Maka malaikat itu tidak mampu mengangkat arsh. Ketika malaikat mengadukan kepada Allah, ya Allah, terasa berat ini arsh, tidak mampu kami menanggungnya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat hamalatul arsh untuk membaca tasbih. Dibacalah tasbih oleh malaikat itu sambil mengangkat arsh. Subhanallah, semakin ringan. Subhanallah, bertambah ringan. Subhanallah, dan akhirnya sangat ringan. Maka ketika kita banyak permasalahan, kita ingin tenang hatinya, tidak terbebani dengan masalah-masalah, banyaklah memahasucikan Allah Subhanahu wa taala dengan bertasbih kepadanya. Insya Allah, Allah ringankan kita dari segala macam permasalahan-permasalahan kehidupan, baik dunia dan akhirat. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tahmid, ketika Allah hendak menciptakan baginda Nabi Adam alaihissalam, maka Allah Jalla Jalaluhu memerintahkan kepada malaikat Jibril alaihissalam untuk pergi ke bumi, mencari semua turab, bahan tanah dari manapun penjuru bumi. Ada yang warnanya merah, ada yang warnanya coklat, ada yang warnanya keputih-putihan, bahkan ada tanah yang warnanya hitam. Dikumpulkan oleh malaikat Jibril. Tapi ketika itu bumi protes, tidak terima diambil dirinya oleh malaikat Jibril alaihissalam. Bumi berkata, hendak apa kau Jibril mengambil sebagian dari diriku, menyakitiku? Aku berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukanmu, kata bumi kepada malaikat Jibril alaihissalam. Karena buminya protes, maka malaikat Jibril alaihissalam kembali lagi kepada Allah melapor, ya Allah, bumi tidak terima diambil tanahnya. Maka Allah mengirimkan malaikat yang kedua, malaikat Mikail, Allah Subhanahu wa taala, untuk pergi ke bumi. Ketika pergi ke bumi, diambil lagi tanahnya, bumi protes lagi. Dan malaikat Mikail kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, lapor, ya Allah, buminya tidak mau diambil tanahnya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat yang ketiga, yaitu malaikat Israil alaihissalam. Ketika sampai ke bumi, diambil dengan paksa oleh malaikat Israil seluruh tanah-tanah yang ada di bumi. Maka ketika bumi itu protes kepada malaikat Israil, wahai malaikat Israil, kenapa kau menyakitiku? Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari engkau menyakitiku. Maka malaikat Israil berkata kepada bumi, tidak bisa, ini sudah ketentuan Allah, ini sudah perintah Allah, aku harus mengambil sebagian dari dirimu. Diambil dengan paksa oleh malaikat Israil alaihissalam. Ketika diserahkan di hadapan Allah Jalla Jalaluhu, maka dibentuklah Nabi Adam alaihissalam, ada matanya, ada hidungnya, ada telinganya, lengkap seperti kita. Tapi masih berupa tanah-tanah saja. Dan itu bernama tin. Selama 40 tahun lamanya didiamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum dikasih ruh.
Maka selama didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 tahun itu, iblis yang ketika itu masih menjadi pimpinan para malaikat ini penasaran, ingin tahu makhluk baru semacam apa ini. Dilihat, iblis masuk ke dalam hidung, iblis keluar lagi dari dubur, masuk lagi ke dalam mulut, keluar lagi dari telinga. Terus selama 40 tahun dicari tahu ini makhluk model apa. Tapi tetap saja iblis tidak mengetahui karena belum diberikan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Jalla Jalaluhu itu mau memasukkan ruh ke dalam jasadnya Nabi Adam alaihissalam, maka ruh itu berputar-putar dulu selama 200 tahun memutari jasadnya Nabi Adam alaihissalam, sampai akhirnya masuk melalui otak atau ubun-ubun. Masuk. Ketika ruh itu sampai di mata, maka Nabi Adam alaihissalam melihat betapa indahnya surga-surga. Ketika sampai ke telinga, maka Nabi Adam alaihissalam mendengar tasbihnya para malaikat hamalatul arsh. Sampailah itu ruh masuk ke hidungnya Nabi Adam alaihissalam. Ketika itu Nabi Adam alaihissalam bersin. Ketika bersin, ruh terus masuk ke mulutnya Nabi Adam alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan ketika Nabi Adam bersin itu untuk mengucapkan alhamdulillah. Maka Nabi Adam alaihissalam mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika setelah Nabi Adam alaihissalam mengucapkan hamdalah, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam, "Yarhamuka rabbuka ya Adam." Tuhanmu merahmatimu wahai Adam. Maka kita disunnahkan ketika ada yang bersin dan mengucapkan hamdalah, kita mendoakannya dengan yarhamukallah. Sampailah ruh itu terus ke kerongkongan sampai ke dadanya Nabi Adam alaihissalam, sampai ke perutnya Nabi Adam, mulai terasa lapar. Dan dilihat dari matanya Nabi Adam alaihissalam itu keindahan surga dan banyak makanan yang enak-enak di sana, sehingga Nabi Adam alaihissalam ingin mengambil kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga itu. Padahal kakinya itu belum dimasuki ruh, sehingga terjatuhlah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 11 tentang Nabi Adam ini. Wa kanal insanu ajula wa khalaqal insanu ajula. Dan adalah manusia itu bersifat tergesa-gesa. Maka dari itu hadirin, tergesa-gesa adalah dari syaitan. Tergesa-gesa sifat kemanusiaan, nafsu yang ada pada manusia yang bisa dibumbui oleh syaitan. Dan lawan dari tergesa-gesa adalah ketenangan, tidak tergesa-gesa, dan itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan tergesa-gesa ketika melakukan sesuatu, apalagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis sholat kita berzikir tasbih subhanallah subhanallah, kalau cepat-cepat bisa salah nanti. Banallah. Apa artinya? Maka kita menjadi manusia yang tenang, tidak tergesa-gesa, terburu-buru dalam sesuatu. Dan orang yang banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala akan Allah tambahkan nikmat kepadanya. Mudah-mudahan kita tergolong manusia yang terpuji dan banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah. Nabi Nuh alaihissalam Allah perintahkan untuk berdakwah dengan menyebarkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Karena pada saat itu bumi sudah dipenuhi dengan kemusyrikan. Manusia sudah banyak yang meninggalkan menyembah kepada Allah. Nauzubillahi min dzalik. Maka diutuslah Nabi Nuh alaihissalam untuk memperbaiki ketauhidan mereka.
selama 950 tahun kurang lebih lamanya berdakwah. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah dengan dakwah kalimah tauhid, la ilaha illallah, yang pantas disembah hanya Allah subhanahu wa ta'ala, yang pantas dijadikan Tuhan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, semakin banyak kita mengucapkan kalimat tauhid, semakin diperbaharui keimanan dalam hati kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa nujaddid imanuna?" Wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kami selalu memperbaharui keimanan kami? Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru, perbanyaklah oleh kalian min qauli, dengan berzikir mengucapkan la ilaha illallah." Kalau kita ingin selalu disegarkan keimanannya, ingin diperbaharui dan diistiqomahkan keimanannya, maka banyaklah berzikir kalimat tauhid, la ilaha illallah. Itulah asal mulanya dari dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam. Allahu Akbar. Ketika Nabi Adam, Nabi Nuh sudah terlampaui dengan tasbih tahlil, dengan tahmidnya yang tadi, maka takbir ini adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Belum sampai tersembelih itu Nabi Ismail alaihissalam, Allah ganti dengan kambing domba gibas. Maka takjubnya Nabi Ibrahim alaihissalam melihat kejadian itu, bertakbirlah Nabi Ibrahim alaihissalam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allah yang maha besar. Takjub melihat keajaiban itu. Itulah asal mula dari takbir yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka setelah takbir diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, tinggallah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kisah ini diceritakan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hauqala, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka lengkaplah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Banyak berzikir dengan tasbih, dengan tahmid, dengan takbir, dengan tahlil, dan dengan hauqalah. Insya Allah kita semua mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah asal kejadian dari semua yang zikir telah kita sebutkan barusan. Maka semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.